Hai semuanya, kami akan menjelaskan materi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Di sini, kami dari kelompok 1 yang anggotanya diantara lain ada Rosmala Rahma Aulia, ada Sipa Salsabila, ada Nita Khoirunisa, ada Dela Mutiara, ada Depi Laila Putri, ada Rifki Amalia Putri Yahya, dan ada Karina Apitasari. Kami dari Prodi S1 Kebidanan semester 3, Universitas Medika Suherman. Kekerasan pada anak. Sebelum kita tahu bagaimana pencegahan kekerasan pada anak, apakah ada yang tahu apa itu kekerasan? Jadi, kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang membahayakan atau mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun finansial yang dialami oleh individu maupun kelompok. Kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum. Selanjutnya, kita juga perlu tahu bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama yaitu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu perilaku agresif dengan atau tanpa menggunakan benda yang dilakukan kepada anak yang dapat menimbulkan cedera fisik. Bentuk kekerasan fisik tersebut contohnya mencubit, dapat berupa menggigit, memukul, menyundut rokok, menyilet, mendorong, mencekik, dan menyiram air panas. Yang kedua yaitu ada kekerasan psikis, yaitu perilaku yang dapat memberikan stresor pada anak, misalnya berupa kencaman terhadap anak, kata-kata negatif dan kasar yang merendahkan anak, mencemooh, mengisolasi anak dari lingkungan sosial. Anak yang mendapat perlakuan seperti ini umumnya menunjukkan perilaku maladaptif, seperti sering menangis, pemalu, dan menarik diri. Yang ketiga, yaitu ada kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual yaitu perilaku mengajak anak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Meskipun anak tidak memahami dan tidak bersedia, kekerasan seksual pada anak dapat berupa prakontak sosial, sentuhan dan gambar visual, dan kontak seksual secara langsung. Yang keempat, yaitu ada kelalaian atau penelantaran yang tidak sengaja yang kesulitan diakibatkan ekonomi. Ketidaktahuan bentuk atau kelalaian tersebut adalah pengasuhan yang kurang, kegagalan merawat anak, dan kegagalan mendidik anak. Selanjutnya, kekerasan seksual pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya. Mudah dibujuk, dirayu, diiming-iming sesuatu, mudah dibohongi, ditakut-takuti, dan diancam. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Faktanya, 90% pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan pelaku, seperti keluarga, teman dekat, guru, dan tetangga korban. Pelaku menampilkan citra yang baik, populer sehingga orang tua maupun pengasuh korban mempercayai pelaku untuk dekat dengan korban. Para pelaku menggunakan peran mereka dan memanipulasi akses lingkungan yang dekat dengan korban. Terdapat 3 faktor penyebab tindak kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi. Yang pertama yaitu pelaku menderita penyimpangan seksual, yaitu pedofilia, bahkan ada yang melakukan mutilasi, yaitu sadis. Kedua, perilaku penderita psikopat, sehingga sulit disembuhkan dan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Yang ketiga, yaitu pelaku
sedang melakukan ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Kemudian ada jenis-jenis kekerasan seksual. Ketika kita bicara kekerasan seksual, ruang lingkupnya tidak hanya berkaitan dengan keharusan adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, tetapi saat tidak terjadi kontak fisik pun dapat dikatakan terjadi kekerasan seksual. Dengan kata lain, bahwa kekerasan seksual terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual tanpa kontak. Yang pertama itu ada kekerasan seksual tanpa kontak fisik, perilaku mengekspos anak secara seksual, memikat anak secara online untuk tujuan seksual, mengundang anak untuk menyentuh bagian seksual secara langsung atau tidak langsung, melakukan pemotretan terhadap pornografi anak dengan pelecehan gaya citra seksual anak, mendistribusikan pornografi anak merupakan bentuk dari kekerasan seksual meskipun tanpa adanya kontak fisik pada tubuh anak. Lebih jauh lagi, tindakan seks orang dewasa secara langsung atau menggunakan teknologi, mendorong atau memaksa anak melakukan masturbasi atau menonton orang lain masturbasi, ataupun tindakan orang dewasa yang mengekspos alat kelamin terhadap anak. Menonton anak melepaskan pakaian juga termasuk dalam kekerasan seksual tanpa kontak. Kemudian yang kedua itu ada molestasi. Istilah molestasi didefinisikan sebagai kebebasan yang menyentuh, tidak senonoh seperti memainkan, mencium, masturbasi tunggal atau mutual, atau kontak oral genital yang melibatkan anak. Kemudian yang ketiga itu ada pemerkosaan. Kegiatan penetrasi terhadap vagina atau tanpa persetujuan seringkali yang didahului dilakukan korban oleh dengan anus, perkosaan, pengancaman memperlihatkan kekuatan si pelaku kepada anak. Yang keempat itu ada pornografi. Tindakan seksual yang melibatkan anak seperti memfoto dan memvideokan anak dalam media apapun dilakukan sendiri atau bersama-sama orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari wali anak, seperti penyebaran bahan tersebut dalam segala bentuk dana atau tanpa mengambil keuntungan. Yang kelima itu ada eksibisionisme, mempertontonkan secara tidak senonoh alat genital terhadap orang lain, misalnya pria dewasa terhadap anak-anak atau perempuan dewasa. Yang keenam itu ada prostitusi anak, melibatkan anak dalam tindakan seks untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya dengan pasangan yang berganti-ganti. Yang ketujuh itu ada eksploitasi seksual. Segala bentuk kegiatan memaksa dan memanfaatkan organ seksual anak untuk mendapatkan keuntungan, baik secara seksual maupun finansial. Hal ini terjadi saat pelaku memiliki power yang lebih tinggi terhadap anak. Contohnya yaitu kegiatan eksploitasi seksual pada anak bisa terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai contoh kasus guru yang memanfaatkan muridnya dalam eksploitasi seksual dengan iming-iming nilai yang tinggi. Yang kedelapan itu ada pedofilia, aktivitas seksual yang merupakan pilihan orang dewasa terhadap anak prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual. Ciri-ciri karakter pedofil biasanya bersifat obsesif, posesif, predatori, tekun, dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Pedofil juga cepat mempelajari aspek kehidupan korbannya, berupa sekuat tenaga memburu korbannya dengan berbagai cara seperti mendekati korban, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Para pedofil juga cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi seperti foto, video, ataupun rekaman percakapan. Yang kesembilan itu ada incest, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan darah atau kerabat. Pelaku kekerasan seksual sebagai besar adalah orang-orang terdekat mereka, yaitu orang tua, ayah, angkat, atau sambung. Orang dewasa yang masih kerabat dengan keluarga seperti paman. Perilaku incest ini dilarang oleh agama dan kultur. Kemudian selanjutnya yaitu ada pencegahan kekerasan seksual pada anak. Yang pertama itu pendidikan seks untuk anak. Pendidikan seks harus dimulai secara dini dan bertahap sesuai perkembangan anak. Bila hal ini dilakukan saat beranjak dewasa, mereka tidak akan mencari penjelasan dari lingkungan sekitar yang terkadang menyesatkan. Untuk mulai menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap anak, orang tua bisa mendiskusikan beberapa hal berikut ini sesuai kesepakatan, yaitu yang pertama itu
cara yang santun untuk mengungkapkan pendapat ke orang tua. Yang kedua itu ada jam belajar anak dalam satu hari. Yang ketiga itu ada batas waktu anak keluar malam. Yang keempat itu ada wilayah mana saja yang menjadi privasi anak dan orang tua. Dan yang terakhir itu ada tayangan televisi yang bisa ditonton oleh anak berdasarkan usia. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan diri, self disclosure. Orang tua mendapatkan informasi dari anaknya tentang apa yang dirasakannya dapat dilakukan dengan bermacam cara. Untuk memenuhi rasa ingin tahu orang tua tentang anaknya karena ketidakpastian, maka orang tua dapat menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak. Bagi anak berusia masih dini, orang tua dapat meminta anak untuk bercerita tentang apa yang telah si anak lakukan hari ini atau kemarin. Pengungkapan diri dengan jujur penting agar orang tua mendapatkan informasi yang akurat tentang si anak. Selain akan membuat anak menjadi lebih lega perasaannya, orang tua juga mendapatkan informasi tentang anak. Jika ada masalah pada anak, maka orang tua dapat segera mendapatkan formula untuk menyelesaikan masalah. Namun demikian, komunikasi dengan pengungkapan diri juga harus dibiasakan dengan cara orang tua bercerita terlebih dahulu dan anak mendengarkan. Setelah itu baru anak bercerita dan orang tua juga harus sabar mendengarkan dan menanggapi. Self-disclosure atau pengungkapan diri penting bagi anak karena juga mengajarkan kejujuran. Anak-anak akan memahami perbuatan jujur sebagai sesuatu yang baik atau salah dari hubungan anak dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak-anak akan memahami konsep kejujuran secara benar jika anak-anak mendapatkan bimbingan yang baik dari orang dewasa di sekitarnya, baik guru, orang tua, ataupun orang dewasa lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada pengungkapan diri dengan jujur. Menurut Johnson 1981 dalam supratiknya, beberapa manfaat dan dampak pembukaan diri terhadap hubungan antar pribadi adalah yang pertama itu ada pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua orang. Yang kedua itu ada semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain tersebut akan menyukai diri kita. Akibatnya, ia akan semakin membuka diri kepada kita. Yang ketiga itu ada orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat-sifat sebagai kompeten, terbuka, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan intelijen, yakni sebagian dan ciri-ciri orang yang memasak dan bahagia. Yang keempat itu ada membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim bagi dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Yang kelima itu ada membuka diri berarti bersikap realistik, maka pembukaan diri haruslah jujur, tulus, dan autentik. Jika pengungkapan diri oleh anak sulit diperoleh, orang tua dapat melakukan perolehan informasi melalui metode lain, seperti metode permainannya. Jika orang tua tidak dapat melakukan, maka orang tua dapat berkonsultasi ke orang yang memiliki pengetahuan tentang kejiwaan anak. Tampaknya kekerasan seksual yang dialami subjek yang masih tergolong anak-anak dimaknai sebagai bermain. Bermain rumah-rumahan dengan mempraktikkan kejadian terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk permainan yang umumnya meniru apa yang didapatkan dari lingkungan. Perilaku pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami subjek terjadi sebagai inisiatif pelaku yang sangat dimungkinkan diperoleh pelaku dari lingkungannya, baik lingkungan rumah ataupun media informasi, terutama yang menampilkan pornografi maupun pornoaksi yang saat ini sangat mudah diakses sekalipun oleh anak-anak. Komunikasi antar pribadi yang harmonis. Menciptakan komunikasi yang harmonis dalam keluarga. Buatlah anak-anak bebas mengungkapkan kata hatinya dan dapat terbuka untuk berbicara setiap saat. Ada kalanya orang tua melakukan kontak mata dengan anaknya saat berbicara. Ada kalanya pula anak juga lebih nyaman bercerita pada orang tua tanpa kontak mata. Mengobrol di perjalanan dapat membuat anak merasa lebih nyaman. Suasana yang aman dan perasaan nyaman mendorong anak untuk berbicara. Apa yang dirasakannya? Dengan cara menciptakan kesempatan saling berkomunikasi, buatlah kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Jika membutuhkan komunikasi yang lebih baik lagi, meskipun sibuk,
luangkan waktu sebentar untuk saling berbicara. Semua anggota keluarga, termasuk anak-anak dan orang tua juga perlu saling mengutarakan pikirannya. Jika semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak menutup kemungkinan adanya krisis komunikasi yang dapat memperparah keadaan di rumah. Buatlah semua anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga sambil menikmati film keluarga atau sekedar duduk bersama. Sebagai seorang ibu, bisa membuat makanan sebagai salah satu pancingan agar bapak dan anak-anak mau keluar dari kamarnya. Pemberian motivasi untuk mandiri, terutama anak di usia dini, perlu diberi motivasi dan pengarahan yang mudah dimengerti. Belajar mandiri merupakan hal penting untuk diajarkan agar semua anak tidak bergantung pada orang lain. Jika anak tidak bergantung pada orang lain, maka anak tidak akan memerlukan bantuan, apalagi bantuan dari orang yang tidak dikenal. Motivasi dari orang tua untuk memandirikan anak dengan arahan yang lembut disertai sentuhan yang memberi semangat akan membuat anak cepat belajar. Mandiri ke kamar mandi, seperti belajar mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, dan cuci tangan sendiri, sangat bermanfaat agar anak tidak bergantung dengan orang lain dan merasa percaya diri. Motivasi dari orang tua akan membuat anak lebih kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jika dalam keadaan terjepit, anak yang masih usia dini perlu bersikap tegas terhadap orang yang tidak dikenal. Hal ini menghindari kontak dengan orang lain asing. Orang tua juga seharusnya memberikan contoh kepada anak untuk selalu meminta pertolongan asisten rumah tangga untuk melakukan sesuatu. Kerjakan sendiri yang dapat dikerjakan dengan tangan sendiri agar anak-anak juga mencontoh teladan orang tua. Yang dilakukan sehari-hari menjadi salah satu bentuk komunikasi yang efektif untuk mengajarkan anak. Memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik, komunikasi antar pribadi akan menjadi efektif bila bahasa yang digunakan baik, sistematis, dan mudah dipahami anak. Ketika cara bicara teratur, penggunaan kata sesuai dengan apa yang dimaksud, maka orang tua baik maupun anak akan dapat menyampaikan apa yang dirasakan dengan tenang, tanpa harus marah-marah dengan menggunakan kata-kata yang tidak efektif. Sejak kecil, anak perlu diajarkan menggunakan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Paduan kata dan ekspresi wajah yang sesuai dapat membantu anak memahami perasaan. Perkenalkan kata-kata untuk perasaan yang sesuai seperti takut, cemas, marah, khawatir, gugup, frustasi, bingung, kesepian, diabaikan, ditinggalkan, malu, marah, tidak penting, dan sebagainya. Kata-kata dan ekspresi wajah dapat menjadi cermin apa yang dirasakan oleh anak agar orang tua dapat mendeteksi secara dini apa yang dirasakan oleh sang anak. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, dalam keluarga perlu ada kesempatan untuk saling berkomunikasi. Antara orang tua sudah seharusnya menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya, walau sesibuk apapun itu. Jika tidak bertemu langsung, maka dapat dilakukan melalui telepon. Intinya, komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak dapat berlangsung. Komunikasi antar pribadi, antar orang tua dan anaknya dapat diawali dengan contoh yang baik dari orang tua, teladan untuk berkata dan berucap dengan bahasa yang baik dan sistematis, menyampaikan pesan dan perasaan dengan bahasa yang baik dan tenang akan membuat seseorang tidak marah-marah dalam menyampaikan sesuatu. Teladan orang tua yang tenang, tidak cepat marah, berbicara baik-baik, akan mempengaruhi sikap anak terhadap berbagai situasi.
selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami, Kesepian Tanpa Kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.